Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembelajaran jarak jauh, pelajaran pendidikan Islam, materi pertama. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh, persiapkan diri kalian, niatkan dalam hati untuk menambah ilmu atau mencari ilmu. Selain itu, persiapkan pula perlengkapan belajar kalian. Di sini, Pak Guru akan menyampaikan poin-poin pentingnya saja, supaya tidak menyita waktu terlalu banyak. Jadi, untuk materi pertama, kita akan membahas akhlak terpuji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contoh. Jadi, ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sikap percaya diri, dan yang kedua adalah sikap mandiri. Nah, sudah dicatat anak-anak? Kita akan membahas sikap percaya diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sikap mandiri. Ya, langsung saja. Percaya diri artinya adalah sikap yakin terhadap kemampuannya sendiri. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu yakin terhadap kemampuannya sendiri dan selalu percaya diri dalam berdakwah dan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang Rasul. Beliau melakukan tugas-tugasnya dengan rasa percaya diri dan meyakini kemampuannya sendiri. Sikap percaya diri merupakan sikap yang baik atau akhlak yang baik, akhlak yang harus kita terapkan dalam hidup kita ya anak-anak. Nah, manfaatnya apa kalau kita hidup dengan percaya diri? Nah, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita hidup dengan percaya diri. Yang pertama ialah kita tidak akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Kenapa? Karena kita memiliki sikap percaya diri, jadi kita tidak akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya, manfaat yang kedua ialah anak yang percaya diri pasti akan memperoleh keberhasilan. Jadi kalau kalian ingin berhasil, kalian harus memiliki sifat percaya diri, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Manfaatnya yang ketiga apa? Nah, karena sikap percaya diri merupakan sikap yang baik, tentu saja kalau kita menerapkan sikap percaya diri dalam hidup kita, kita akan disayang oleh Allah. Allah akan menyayangi kita karena kita memiliki sifat yang percaya diri. Nah, itu beberapa contoh dari manfaat sikap percaya diri anak-anak. Nah, selanjutnya adalah contoh dari sikap percaya diri. Kalau tadi manfaatnya ya, kalau sekarang contoh sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di layar ada gambar seorang siswa, ya, siswa putri yang mendapatkan hasil atau nilai yang bagus, mendapatkan nilai A+. Nah, itu juga merupakan contoh dari sikap percaya diri. Nah, akan Pak Guru berikan ya, contoh dari sikap percaya diri. Kita namai anak ini, yang pintar ini namanya adalah Ani. Nah, langsung ya, contoh sikap percaya diri. Ani setiap mengerjakan tugas tidak pernah mencontek. Nah, sikap Ani yang tidak pernah mencontek itu merupakan sikap percaya diri. Nah, karena Ani yakin terhadap kemampuannya sendiri. Ani yakin bahwa dia pasti bisa mengerjakan sendiri. Jadi Ani tidak mencontek. Nah, itu merupakan contoh sikap percaya
diri, mengerjakan ulangan sendiri. Itu contoh sikap percaya diri tanpa mencontek. Nah, paham ya? Berikutnya, pada gambar berikutnya di sini kita dapat lihat. Nah, ini ada anak putri lagi yang sedang maju di depan kelas. Kita beri nama Fatimah. Nah, ini juga contoh perilaku percaya diri. Fatimah berani maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Nah, sikap Fatimah yang berani maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru itu merupakan contoh sikap percaya diri. Jadi Fatimah ini memiliki sikap percaya diri karena Fatimah mau untuk maju ke depan kelas, ya, lalu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Guru terhadap Fatimah ini. Kalau anak yang tidak memiliki percaya diri, pasti tidak akan mau untuk menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Guru, ya. Jadi sudah jelas ya, sikap percaya diri merupakan sikap yang baik, ya, akhlak yang baik yang harus kita contoh. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak tentang sikap percaya diri. Nah, langsung lanjut ke sikap yang kedua. Tadi sikap apa yang kedua? Sikap mandiri. Ya, betul. Langsung ya, sikap mandiri. Nah, ada teks di layar, bisa kalian baca pelan-pelan, ya. Jadi kita akan lanjut terhadap sikap mandiri. Rasulullah itu merupakan contoh manusia yang sangat mandiri, anak-anak. Jadi sejak kecil Rasulullah sudah terbiasa melakukan tugas-tugasnya sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah sejak kecil sudah yatim piatu, tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki ibu. Nah, ayah Rasulullah meninggal ketika Rasulullah masih di dalam kandungan ibunya. Nah, ibu Rasulullah, ya, yang bernama Aminah meninggal ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Jadi bisa kalian bayangkan anak 6 tahun tidak memiliki ayah dan ibu. Jadi Rasulullah akhirnya memiliki sifat mandiri, ya, melakukan tugas-tugasnya sendiri tanpa merepotkan orang lain, ya. Tuh, kita harus mencontoh sikap Rasulullah yang sudah dari kecil memiliki sifat mandiri, melakukan kewajiban dan tugas-tugasnya sendiri tanpa ketergantungan atau tanpa merepotkan orang lain. Sambil dilihat ya anak-anak. Nah, kalau kita mau makan, menyuruh orang tua untuk mengambilkan makanan kita, mau memakai baju, meminta bantuan ibu untuk memakaikan baju, itu termasuk sikap mandiri atau bukan? Bukan, ya. Iya, itu bukan sifat mandiri, itu tidak boleh. Ya, mau makan menyuruh orang tua, mau pakai baju meminta bantuan orang tua, itu namanya belum mandiri. Kalau yang mandiri mau makan mengambil sendiri, makan sendiri, ya. Terus mau pakai baju juga menyiapkan bajunya sendiri. Itu baru contoh sikap mandiri, sikap yang baik yang harus kalian contoh, ya anak-anak. Itu tadi contoh dari sikap mandiri, ya. Makan sendiri tanpa menyuruh orang tua. Mau mandi sendiri, ya kan? Mau memakai sepatu sendiri. Itu contoh dari sikap mandiri. Nah, sekarang arti dari sikap mandiri. Jadi, mandiri itu adalah sikap di mana seseorang dapat melakukan tugas dan kewajibannya tanpa merepotkan orang lain atau tanpa ketergantungan dengan orang lain. Itu sikap mandiri.
Ya, apabila seseorang atau anak sudah dapat melakukan tugas dan kewajibannya sendiri, itu sudah bisa disebut dengan mandiri. Contohnya mau makan sendiri seperti yang tadi sudah Pak Guru sampaikan ya. Berangkat sekolah sendiri ya kan. Mau berangkat ngaji sendiri, kalau bisa sendiri ya harus sendiri. Mau mandi, mandi sendiri. Ya, belajar tanpa disuruh itu juga termasuk sikap mandiri. Terus, apalagi? Coba apalagi salah satu contoh sikap mandiri dalam hidup. Makan sendiri, memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, ya anak-anak. Nah, itu tadi ya, saya rasa Pak Guru rasa sudah cukup materinya. Pak Guru sudah menyampaikan poin-poin penting dari materi pertama, yaitu sifat percaya diri dan sifat mandiri. Tadi artinya sudah Pak Guru sampaikan, arti dari percaya diri apa ya. Terus contohnya dalam hidup juga sudah Pak Guru sampaikan. Terus apalagi manfaatnya apa juga sudah Pak Guru sampaikan ya. Jadi inti dari materi 1 sudah Pak Guru sampaikan, tinggal kalian pelajari dan kembangkan lagi ya. Dan untuk orang tua siswa, di sini saya selaku guru kelas 3 PAI ingin menyampaikan minta kerjasamanya untuk senantiasa semangat dalam mendampingi putra-putrinya di rumah ya dalam proses pembelajaran jarak jauh. Karena situasi memang belum memungkinkan untuk bertatap muka atau untuk datang ke sekolah. Jadi, mau tidak mau pembelajaran jarak jauh adalah alternatif yang kita pakai ya untuk menjaga kesehatan bersama. Dan itu juga tidak hanya di sini tapi di seluruh dunia memang sedang mengalami musibah ini. Yang penting kita tetap bersabar, tawakal kepada Allah, tetap semangat menjaga kesehatan. Semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai dan cepat hilang. Allahumma amin. Pokoknya tetap semangat untuk anak-anakku di rumah, tetap belajar, jaga kesehatan, ya patuh terhadap orang tua, manut maring wong tua ya anak-anakku. Terus juga ibadah jangan sampai lupa. Nanti Pak Guru akan membuat video yang kedua tentang materi kedua. Dan untuk tugas nanti akan Pak Guru share di grup ya, linknya nanti akan Pak Guru share, nanti bisa kalian kerjakan. Ingat, kalau anak yang percaya diri mengerjakannya sendiri, tidak mencontek ya. Kalau yang mandiri juga harus mengerjakannya sendiri, tidak merepotkan orang lain. Nah, Pak Guru rasa cukup sekian video pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan dilindungi oleh Allah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.